Hadirin, kita di penghujung masalah haji. Ini doa, ya, doa-doa yang dianjurin dibaca di mauqifil haj. Artinya tempat-tempat yang kita kunjungi waktu haji. Ya. Terakhir, Rabbana ighfir lana warhamna anta maulana. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah, rahmati kami. Engkau adalah maula. Maula ini artinya yang menangani perkara, ya, yang mengurusi. Makanya dulu budak majikannya diistilahkan maula, tuannya, tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia hasanah, kebaikan. Kebaikan di dunia ini diantaranya kita diberi taufik ibadah, ya, ilmu, rizki halal. Itu semuanya kebaikan dunia. Jadi kebaikan dunia ini perkara yang kita dapati lalu memberi manfaat untuk akhirat, ya. Wa fil akhir hasanah, di akhirat kebaikan, ya, surga dan wa qina bi rahmatik. Ya Allah, selamatkan kami dengan rahmatmu daripada azab neraka. Nah, ini perlu juga. Jadi kita minta surga tapi selamat dari neraka. Karena ada orang masuk surga, cuman masuk neraka dulu, ya. Ini berarti kita jangan lupa wal yukthir min du'ail Khidir, perbanyak dari doanya Nabi Khidir. Wa huwa, apa doa Nabi Khidir? Ayyakula ya man la yashghuruhu sya'an wi ansa. Wahai yang tidak disibukkan oleh keadaan, dengan keadaan. Kalau kita kadang terganggu dengan kesibukan, ya, apalagi kita nggak bisa sibuk dua perkara, ya. Wala sami'a wala sam'un ansab. Tidak juga Allah itu terganggu dengan pendengarannya, dengan pendengaran. Kita kadang keganggu kalau udah dengar sini, di sini datang nggak bisa, ya. Kacau namanya. Kalau Allah tidak, ya, suara dari segala macam datangnya didengar oleh Allah. Wala tusbihu alaihil aswat, tidak ada suara yang samar bagi Allah. Suara ini, suara ini, suara ini, suara ini. Semua, ya, makhluk itu bicara dengan bahasanya. Di Quran ada. Semut aja bicara. Itu Nabi Sulaiman, ini bukan Allah, ya. Allah kasih Nabi Sulaiman sedikit kelebihan. Dia dengar percakapan semut jarak 30 mil. Lo di depan mata lu kagak bakal paham. Bayangin, ini lagi jarak. Itu semut ngomong sama rombongannya di surah An-Naml. Ya ayatuhan namal udhulu masa. Rombongan semut, masuklah ke rumah-rumahmu. La yahtimannakum Sulaiman. Nabi Sulaiman datang sama bala tentaranya. Jangan sampai dia datang nginjek-injek kamu, dia nggak sadar. Jangan nyalain dia kalau kamu keinjek-injek. Ini ketua semut ngomong, ya. Fatabas sama Nabi Sulaiman tersenyum dari ucapannya semut, ya. Nah, ini bagaimana pendengarannya Allah. Padahal ini salah satu hamba yang Allah kasih. Dan ini bukan hanya para nabi, para aulia. Allah kasih para aulia itu dia dengar yang orang lain tidak dengar. Termasuk bahasa hati, banyak. Dia tahu ini orang ngomongnya apa. Ya. Ya man la tuglituhul masail, wahai yang tidak salah dalam masalah apa saja. Ghalat itu salah. Kalau Allah nggak ada yang salah. Ini tepat. Wala takhtalifu alaihi lughat, dan tidak juga
Allah maknanya luput dari bermacam-macamnya bahasa. Lugo. Nabi Adam aja Allah kasih ilmu tahu bahasa cucunya 800. Ada riwayat 800 bahasa. Ya. Kecuali Betawi campur. Bahasa juga kagak beres. Betawi itu enggak ini. Memang kenapa Betawi ini enggak ada rajanya soalnya. Jadi enggak ada yang ngatur dia. Ya. Beda maaf ya dari Jawa, Masya Allah. Enggak ada keraton. Jadi dia teratur. Betawi enggak ada. Minta maaf Betawi. Ada. Ngomong semaunya, entar bahasa Arab, entar bahasa Cina. Ente, aneh, cepet, ya masuk lagi deh bahasa semua. Iya. Tidak di apa, semua dia tahu. Ya man la yabramu ilhaul mulhinin, wahai yang tidak bosan rintihannya orang yang merengek ini biasa kita bosan. Orang kalau Allah enggak bosan. Orang minta dari mana apa aja. Malah ada riwayat Allah tidak suka orang yang enggak minta padanya. Kalau manusia tidak suka kalau kita minta. Makanya kalau mau disenangi orang jangan minta sama dia. Insya Allah dia senang. Minta terus, ujung-ujungnya dia lagi dah. Tepat tuh pintu tutup tuh. Dia lebih senang kucing masuk rumahnya daripada orang minta. Itulah manusia. Wallahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah marah kalau kamu tidak minta padanya. Wa bunayya Adam, kalau anak Adam, yaghdab marah hina yus'al. Ya, di saat diminta. Makanya Nabi pernah membaiat kalau nggak salah 7 sahabatnya dijamin surga. Apa janji baiat Nabi? Allah tas'al, jangan minta sama orang. Sampai sahabat yang dibaiat, dia di ontahnya pecutnya jatuh, dia nggak nyuruh orang ngambilin. Karena kalau nyuruh kan minta. Dia turun dibela-belain, ontahnya didudukin, baru dia ambil, itu artinya pecutnya ontahnya. Padahal orang banyak, orang sama kepingin diminta. Kan biasa kalau ada orang baik kan kita ngapa-apa aja kan kita kepingin minta sama dia. Apa kepingin kita disuruh deh gitu. Ya, ada orang mulia, ada orang ini. Orang pada nunggu untuk dimintai karena orang menyuruh meminta namanya. Dia nggak mau nyuruh orang minta ngambilin, dia tetap memegang baiatnya sama Nabi. Allah yas'al ahad, nggak mau minta sama orang. Ya. Makanya kaidah dari Aulia ini termasuk kalamnya Habib Muhsin Keramat Jati. Nahnu kaum, kita adalah orang. La nas'al, kita tidak minta. Wala narud, nggak nolak juga. Nah, ini ada juga kalau dikasih, jangan kasih saya. Kasih orang yang lebih perlu, udah terima aja toil. Ntar lo yang ngasih yang perlu. Kan ada juga tuh dikasih nggak nolak, jangan. Maknanya kadang dia bilang jangan kasih saya, ada orang yang lebih butuh. Baik, kalau kau tahu dia butuh terima, nanti lu nganterin ke sono. Jangan nyusahin umat. Dikasih nolak, salah juga. Nah ini yang agak berat. Wala nadakhir, tidak nyimpen. Ya, tidak nyimpen. Itu Al Habib Husain bin Thohir di Masile. Itu dia setiap dapat apa dibagi, nggak pernah nyimpen. Ya. Sampai uminya bilang, ya waladi simpen dikit lah, buat apa ya. Tetap tidak ini. Akhirnya ibunya ngadu sama gurunya anaknya, Al Habib Hasan bin Soleh Al Bahar, nasehatin tuh. Akhirnya gurunya datang, kata beliau, ya saya hanya ngamalin hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Mana qasamalun min sodako, harta tidak pernah kurang dengan sedekah. Itu saya amalin. Wah, dia paling bagus rumahnya di Masile.
Padahal dia dulu dapat duit, nggak pernah nyimpen. Sampai sekarang boleh dilihat. Dari mana itu semua? Paling bagus, satu kampung dia paling bagus rumahnya. Ya iya. Ya iya. Sudah lugot. Ilha. Wala yadjar mas, tidak pernah dajar itu ya serupa bosan juga. Artinya orang tidak nyaman. Jadi orang minta, Allah tambah senang. Makanya orang dulu minta sampai ke dapur-dapur ya, garam kurang aja ya Allah, garam saya kurang ya Allah, minta sama Allah. Sendalnya lepas, putus, minta sama Allah. Ya. Azikna barda afik. Ya Allah, berikan kami bisa merasakan dinginnya pengampunanmu. Ini ada bahasa dingin. Ya, dingin ini hati kita kadang gerah itu tidak nyaman. Wahalawati, dan halawa itu keenaknya, munajat. Ya, ada orang tuh dikasih Allah nikmat. Ya, kalau dia ngaji, sampai ada seorang habib, dia segan baca Quran siang kalau puasa. Soalnya kayak ada madu keluar dari sela-sela mulutnya. Puasa kan berusaha. Nah dia kalau ngaji lebih nikmat daripada apa tuh makan. Kalau dulu sih kan biasanya sebatas madu ya. Kalau sekarang kan banyak makanan-makanan. Ya, jadi kenikmatannya ngaji. Jadi dia ini nanti malam baru ngaji. Kenapa? Kalau puasa enggak. Dia enggak ini. Karena keluar kayak kalau kita itu yang keluar apa? Gak ngerti. Sepat, mulut sepat. Ya. Munajat. Waliyad'u bima bada. Ya. Waliyada bima bada. Lahu wa yastaghfirullah. Nah, kita kalau berdoa kita mulai istighfar tuh. Minta ampun dulu. Nah, ini masalah kita kalau minta sama satu orang, kita minta maaf dulu. Nah, kalau dia udah maafin kita, dia udah senang, baru minta. Itu sama Allah juga begitu. Allah senang dipuji, kita minta ampun baru. Nah, lalu kita doakan minta ampun lahu buatnya wali walidai, orang tua. Ini lagi kedua orang tua kita jangan lupa ya. Wali jami'il mukminin, semua mukminin wal mukminat, laki perempuan. Ya. Wal yulih biduha. Yulih itu artinya apa ya? Pernah lihat anak kecil sama ibunya merengek, ya merengek. Kita kalau sama Allah merengek-rengek, ya arti merengek-rengek. Ya Allah, ya Allah, kita ulang-ulang, kita ini. Ya, tadarru. Itu namanya majlis doa. Wal yu'azzimul mas'alah, dan dibesarkan itu masalah, jangan diremehin. Jadi kita mintanya itu begini. Nah itu artinya kayak sungguh-sungguh gitu ya, karena ada juga orang kadang-kadang baca doa tidak terlalu perlu ya. Itulah sebabnya orang miskin itu kalau berdoa lebih antusias. Bisa dilihat ya orang kalau miskin, amin amin. Kalau orang kaya biasanya di pojok gini doang, udah punya semua ya, udah artinya ya apa yang mau diminta lagi udah punya, makanya nggak semangat berdoa. Kalau orang miskin tuh semangat. Makanya Allah artinya melarang Nabi mengikuti permintaan orang kafir waktu dia datang. Ya. Ya Muhammad, saya mau dengar yang kau bawa, cuman sahabatmu yang miskin itu suruh pergi dulu. Saya nggak biasa duduk sama orang miskin. Bayangin. Nabi sebagaimana beliau juga mengharap biar mereka ini bisa masuk Islam. Dia datangi sahabatnya, wahai sahabatku, ini rupanya ada keinginan nih. Udah lumayan, udah mau dengar. Kemarin kan boro-boro mau dengar, tapi belum tentu nerima, udah mau dengar. Tapi dia nyuruh kau pergi. Enggak apa-apa ya Rasulullah, kita mah diusir biasa, enggak masalah. Ya. Tapi Allah enggak mau. Allah turunkan wala tatrudil ladzina yad'una. Jangan kau usir. Nah, ini perlunya tafsir.
Nabi nggak pernah ngusir. Ini Nabi cuma nyampein keinginan orang kafir mengusir. Kata Allah, jangan usir hambaku yang selalu berdoa. Berdoa, orang miskin itu kalau berdoa, Masya Allah, semangat. Allah suka itu. Allah suka. Jangan usir ya. Ini nggak usah urus nih. Orang kafir nih yang mau Islam mengusir hambaku dulu. Nggak perlu. Allah nggak butuh Islamnya dia. Kalau dia Islam mengusir hambaku yang selalu memanggil saya, kata Allah, saya nggak butuh. Itu ada di Quran. Nah ayatnya bilang jangan usir, seakan-akan Nabi yang usir, gitu. Karena Allah udah nggak mau bicara sama orang, Allah mau bicara sama Nabi aja. Ini kan bahasa orang kafir, bahaya juga ya orang. Ya Allah, kok Nabi ngusir? Bukan Nabi yang ngusir. Ini hikayat ucapan orang kafir yang mau mengusir hamba Allah yang susah, yang miskin. Hikayat. Kita perbesar itu masalah. Jadi kita jangan diremehin. Fa innallaha la yata'adzab, karena bagi Allah nggak ada yang besar. Ya. Kita minta, ada hadis lagi, idza sa'altumul jannah fas'alil firdaus. Kalau kamu minta surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah, karena firdaus ini surga tertinggi. Kan kadang-kadang kita segan minta, ya Allah, masa saya minta surga firdaus, saya keadaan begini. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, yang penting masuk surga di pojok juga nggak apa-apa. Ya jangan begitu kalau minta. Mintanya kecil, jangan. Karena bagi Allah nggak ada yang besar, nggak ada. Ya, nggak ada. Kita minta Allah surga tertinggi sama minta keperluan dapur. Bagi Allah sama aja. Wah ada. Karena kita jujur ya. Kadang-kadang kalau besar kita segan minta. Kayak sama orang. Kita kalau masuk rumah orang, paling kita berani minta yang kecil. Pak, kalau bisa minta air. Kita gak berani minta kulkasnya, gak berani. Kegedean permintaan. Kita gak mungkin mengucap itu. Paling kita minta yang kecil-kecil. Bayangin. Kalau Allah nggak ada kata-kata besar. Jadi minta ini bagi Allah nggak ada masalah. Ya, jadi jangan. Wa qala Mutrib bin Abdillah, berkata seorang ulama sufi ya, namanya Mutrib, putra Abdullah, wa huwa bi Arafah. Dia di Arafah waktu itu. Allahumma, ya Allah, la taruddal jami' ya min ajli. Jadi dia artinya merasa orang paling kotor. Nah, ini perlu juga, orang itu jangan merasa hebat, merasa bagus. Jadi dia merasa paling kotor di Arafah. Ya Allah, jangan kamu tolak ini orang semua gara-gara saya. Gimana kira-kira nih? Ya bisa aja Allah nerima gara-gara beliau. Tapi dia ini, orang itu harus merasa diri kita paling jelek. Dan memang begitu. Kan pernah kita tahu riwayat Al-Habib Abu Bakar Al-Adani ketika disuruh ayahnya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrusul Akbar, ya, kamu keluar cari orang yang paling jelek dari kamu. Jadi kamu akhirnya keluar, dia ketemu orang tua. Ini orang tua sudah kenal Allah, saya belum lahir. Berarti dia lebih hebat dong. Enggak deh. Terus ketemu lagi anak-anak. Nah, ini mungkin anak deh. Ini anak artinya saya ini udah lahir, udah berdosa, dia belum lahir. Berarti dia lebih bagus dari saya. Walhasil ketemu apa aja merasa orang itu lebih bagus dari beliau. Sampai ketemu anjing. Nah ini nih, mungkin anak lebih khair dari anjing ini. Jangan-jangan keturunannya anjingnya Ashabul Kahfi. Akhirnya pulang ngelapor, ya Abah, aneh nggak nemu, aneh paling jelek. Nah kata sekarang saatnya. Tuh begitu. Nah ini belum apa-apa, udah ini merasa iyalah deh. Ya ini. Nah ini beliau sampai berkata, ya Allah jangan kamu tolak nih orang yang ada di Arafah karena saya.
Karena biasa doa itu tertolak karena ada orang yang nggak benar. Seperti Nabi Musa pernah berdoa minta hujan, enggak hujan-hujan. Akhirnya dia munajat, ya Allah kenapa kok doa kita tidak terkabul? Iya, karena ada provokator di tengah kamu. Tahu provokator? Suka mindah-mindahin omongan, akhirnya orang ribut. Namimah dia namimah. Ada provokator. Kalau dia belum taubat, saya nggak akan turunin hujan. Jadi berarti ada sabab ya. Akhirnya Nabi Musa munajat, ya Allah, kalau begitu tunjukkan saya mana orangnya. Kata Allah, kalau saya tunjukin, saya mau namimah juga akhirnya. Saya nggak mau nunjukin. Kalau kita terus bagaimana solusinya? Ya kamu sampein. Ini sebabnya Allah nggak turunin hujan karena di antara kita ini ada yang namimah. Supaya dia dengar, biar dia taubat. Tuh, jadi gitu. Nah ini makanya mutrib ini, ya Allah jangan tolak doa mereka karena saya. Jadi dia merasa dia paling jelek di antara yang hadir di Arafah. Ya. Wa qala Bakrin al-Muzani, qala rajulun lamma nadhar ila ahli Arafah. Berkata seorang ketika dia melihat orang-orang yang wukuf di Arafah. Fadhanantu annahum qad ghafarta lahum laula anni ya. Saya menduga ya Allah engkau ampuni mereka kecuali karena saya ada kali. Gara-gara saya ada nih mungkin pengampunanmu. Jadi artinya orang ini jadi hebat kalau dia sudah merasa dia paling jeleknya hamba. Nah ini berarti dia tidak ada kibir, tidak ada ujub sama sekali di antara mereka. Nah ini Masya Allah, mungkin ini akhir daripada bahasan haji. Nah insya Allah kita masuk yaitu jumlah sabi' fi amal. Masih ada amalan haji. Rabbana fa'na علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أدقياء علما نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله.